ilmu linguistik. Ilmu linguistik sampai saat ini masih dianggap sulit oleh sebahagian besar manusia, padahal ilmu linguistik bersifat umum yang hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahawa ilmu linguistik umum merupakan media komunikasi penting yang bersifat komunikatif. Banyak yang beranggapan bahawa ilmu linguistik itu sulit dan perlu segera ditepis. Masalahnya sekarang sampai saat ini, panduan ilmu linguistik umum yang benar-benar dan ditaati masih sangat sulit untuk ditemukan. Padahal buku jenis ilmu linguistik akan sangat membantu para penulis pemula untuk mulai mengasah kemampuan. Nah, cabang ilmu linguistik yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, analisis sintaksis, semantik, dan wacana. Fonologi, fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahwa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna. Objek kajian fonetik adalah fon. Fonemik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Objek kajian fonemik adalah fonem. Nah, alat-alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa adalah paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga, kerongkongan, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi, bibir, dan lidah. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna kata. Untuk menetapkan apakah suatu bunyi berstatus sebagai fonem atau bukan harus dicari pasangan minimalnya. Morfologi atau kata-kata adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk pembentuk kata. Morfologi mengkaji seluk-beluk morfem, bagaimana mengenali sebuah morfem, dan bagaimana morfem berproses membentuk kata. Morfem adalah bentuk bahasa yang dapat dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, yang kemudian dapat dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, begitu seterusnya sampai ke bentuk yang jika dipotong lagi tidak mempunyai makna. Morfem yang dapat berdiri sendiri dinamakan morfem bebas, sedangkan morfem yang meletak pada bentuk lain dinamakan morfem terikat. Alomorf adalah bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama. Morf adalah sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya. Sintaksis. Secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan latein yang berarti menempatkan. Jadi sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Dalam setiap bahasa ada seperangkat kaedah yang sangat mematuhkan apakah kata-kata yang ditempatkan bersama-sama tersebut akan berterima atau tidak. Berangkat kaedah ini sering disebut sebagai alat-alat sintaksis, yaitu urutan kata, bentuk kata,
intonasi, dan konektor yang biasanya berupa konjungsi. Analisis sintaksis, yaitu struktur kalimat dapat dianalisis dari 3 segi, yaitu segi fungsi, kategori, dan perang semantis. Berdasarkan segi fungsi, struktur kalimat dapat terdiri atas unsur objek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Objek biasanya didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi pokok, dasar, atau hal yang ingin dinemukan oleh pembicara atau penulis. Kalimat dapat pula dianalisis berdasarkan kategorinya dalam kata bahasa tradisional. Istilah kategori sering disebut dengan istilah kelas kata. Dalam bahasa Indonesia ada 4 kategori sintaksis utama, yaitu 1. Nominal atau kata benda. 2. Verba atau kata kerja. Adjektiva atau kata sifat. Dan keempat, adverbia atau kata keterangan. Semantik, yaitu semantik atau banyak dibicarakan orang ketiga, yaitu sebagai tokoh linguistik transformasi, mengungkapkan pentingannya makna dalam linguistik dan menyatakan bahwa semantik adalah bagian dari tata bahasa. Komunikasi berbahasa hanya dapat berjalan dengan baik jika para pelaku komunikasi memahami makna yang disampaikan. Untuk itu, studi tentang makna semantik sudah selayaknya diperhatikan. Dan yang terakhir itu adalah wacana. Wacana adalah rangkaian ujaran lisan maupun tulisan yang mengungkapkan suatu hal, disajikan secara teratur, memiliki kohesi dan koherensi, dibentuk oleh unsur semental dan non-segmental bahasa. Mempelajari wacana berarti pula mempelajari bahasa dalam pemakaian. Di samping itu, pembicara tentang wacana membutuhkan pengetahuan tentang kalimat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kalimat. Itu saja yang saya disampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.